wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian fikih Syam dan sekarang kita masuk seri yang ke-27. Masih melanjutkan pembahasan orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan sekarang kita sampai poin yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam kebaikan, menganugerahkan kita keistiqomahan dan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, kita sampai poin yang ke-6 yakni orang tua. Apakah jika mereka sudah tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk berbuka? Ikhwani rahimakumullah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu pada jilid yang kedua halaman 647 beliau menyebutkan menurut ijma ulama, orang yang tua renta mereka boleh untuk tidak berpuasa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, sekarang apakah mereka boleh tidak berpuasa, harus membayar fidyah? Mereka tidak berpuasa tidak perlu membayar fidyah saja. Nah, di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia sudah tua, sudah lemah, namun ingatannya masih ada. Dia faham siapa anaknya, dia tahu siapa cucunya, dia mengerti di mana tempat buang air kecil, air besarnya. Jika keadaan yang pertama ini, mereka boleh untuk tidak berpuasa ketika dia berpuasa menjadikan dirinya berat untuk melaksanakannya. Hanya anaknya atau orang yang menanggung si nenek atau kakek tadi harus membayarkan fidyah untuk si kakek atau nenek tadi. Jadi beliau ini dikiaskan dengan seorang musafir. Seorang musafir itu mereka boleh untuk tidak berpuasa. Orang hamil itu boleh untuk tidak berpuasa dan baginya membayar fidyah. Adapun musafir dia tetap mengganti puasanya. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini keadaan yang pertama. Dia sudah tua, sudah lemah, namun ingatannya masih baik. Bahasa sederhananya, belum pikun. Jadi kalau dia belum pikun, tetap diharuskan membayar fidyahnya. Nah, kemudian yang kedua, keadaan orang ini sudah tua, sudah lemah, pikun lagi. Apa indikasinya? Pertama, dia sudah tidak lagi ingat siapa nama anaknya, siapa yang merawatnya, BAB, BAK di sembarang tempat yang dia maui. Orang yang seperti ini dihitung sebagai orang yang sudah pikun, dan orang yang sudah pikun dia dihukumi ghairu akil, sudah dihitung tidak berakal. Berarti orang tua yang sudah lemah, tidak mampu berpuasa, sudah lupa dengan anak dan cucunya, sudah BAB dan BAK di tempat manapun yang dia suka, itu tidak perlu berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah untuk dirinya. Mengapa? Karena dia ini dikiaskan dengan anak kecil yang belum balik, atau dikiaskan orang yang tidak berakal atau tidak sempurna akalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Dawud nomor 4403, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin." Pena pencatat amal atau kewajiban gugur untuk seseorang untuk 3 golongan. Anin naimi hatta yastaiqidha,
orang yang sedang tertidur sampai dia terbangun. Jadi orang yang tidur itu jika dia tertidur jam 11 siang bangun maghrib, maka tidak ada dosa untuk diri mereka. Hanya wajib mengqadha sholat zuhur, sholat asar, dan wajib melaksanakan sholatnya. Kenapa? Karena kondisi naim, kondisi tertidur. Kemudian yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik. Maka nenek yang sudah kencing sembarangan, sudah tidak ingat siapa anaknya, siapa cucunya, begitupun jika kakek, itu mereka dikiaskan seperti anak kecil. Kenapa? Ghairu akil, tidak berakal secara sempurna atau akalnya sudah pikun, sudah berkurang. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, atau yang ketiga orang yang majnun, orang yang gila sampai dia berakal atau sembuh dari gilanya. Nah, ibani rahimakumullah, jadi intinya orang tua yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena lemahnya kondisi fisik dirinya, dilihat. Kalau dia masih sempurna akalnya, masih ingat siapa anaknya, masih ingat siapa cucunya, tahu tempat BAK dan BAB-nya, maka keluarganya harus membayarkan fidyah atasnya. Tidak berpuasa tapi membayarkan fidyah. Namun jika keadaan yang kedua, dia sudah tua, sudah renta, lemah badannya dan pikun fikirannya, tidak perlu difidyahi dan tidak wajib puasa atas diri mereka, karena dikiaskan seperti ghairul akil, seperti anak kecil yang belum balik. Demikian, barakallahu fikum wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan ampunan dan ridha darinya. Semoga ibadah siam yang kita lakukan dicatat sebagai kebaikan dan kelak kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.